Kali ini saya akan mempresentasikan teori 12 bab 9 tentang data warehouse. Saya Devita Azza dari kelas 24 ITA, NRP 74 100 424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Semara, Sarjana Komputer UCA. Tujuan pembelajaran pada bab ini memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Definisi tentang data warehouse. Ada dua definisi di sini dari Bapak Data Warehousing, yaitu H. Inmon. Beliau mengatakan suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, varian, dan tidak mudah berubah. Lalu yang kedua ada dari Barry Devlin, seorang IBM konsultan. Menurut beliau, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dengan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. Di BMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lain, data dapat disimpan dalam relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact tabel. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan sebuah tabel dimensi atau dimension tabel. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Jadi seperti ini di sini adalah tabel fakta, sedangkan ini adalah tabel dimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum dalam query OLAP adalah melakukan agresi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP. Rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berada dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan,
Maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua, drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang ketiga, pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation seperti berikut. Seperti ini. Lalu, cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL seperti berikut. Query sum dalam kurung s.cells from cells s times t where s.timeid sama dengan t.timeid group by t.years, dan select sum dalam kurung s.cells from cells s location l where s.timeid sama dengan l.timeid group by l.state, sehingga menjadi query baru seperti berikut. Select sum dalam kurung s.cells from cells s times t location l where s.timeid sama dengan t.timeid and s.timeid sama dengan l.timeid group by t.years dan l.stage. Switching dan ditching, yaitu cara mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur pada data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan? Grain. Apa dasar data dan level atau data yang akan disajikan? Dimensi. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekor tabel fakta? Ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekor tabel fakta? Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sel memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item dalam kurung item name, brand, type, atau time yang berisi day, week, month, quarter, years. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Seperti ini, ada client, query and analysis, warehouse, integrator, sini ada metadata yang terdiri dari ekstraktor atau monitor. Ada 3 ekstraktor monitor yang berisi dari sumber. Sini adalah arsitektur data warehouse juga. Sini ada molap dan rollupnya. Ada sebuah client, ada server data warehouse dan sumber informasi. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misal, database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Di antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, bitfest, corporate, dan sebagainya. Jika data dipindahkan ke the warehouse, data ini harus terkonversi.
Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Pada teori kali ini, teori 12, terdapat 5 soal. Langsung saja kita jawab. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Aplikasi decision support adalah suatu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Berikutnya nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Pertimbangan yang pertama adalah desain untuk memanage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti mengindekskan dan pengarsipan. Yang kedua, desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Nomor 3, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam metode data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item yang diisi item name, brand, dan tipe, atau time yang diisi day, week, month, quarter, years. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan ukuran untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Ya, setelah kita menjawab latihan soal pada teori 12, maka telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.